Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Belum Pak. Lain kali kalau mau berangkat sekolah mengikuti pelajaran itu sarapan dulu ya, Ya Pak. supaya kita itu fokus dalam pembelajaran. Baiklah, Bapak akan absen terlebih dahulu. Bapak kalau boleh Pak, Oke Pak. Pak Izal Ya Pak. Frida Pak. Tidak ada Pak. Nah, minggu kemarin kita hadir juga ya. Ya. Bilang ya kepada Frida Ahmad ya supaya hadir untuk mengikuti pembelajaran. Kalau sakit sedikit datang ke sekolah, gitu kan? Ya. Sebelum pembelajaran mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doa ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi pelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Anda nyaman dengan kondisi kelas seperti ini? Tidak Pak. Kita lihat di situ ada sampah. Baiklah, silakan ini dulu. Sebelum kita mulai pelajaran. Dengan ini kan bersih, rapi, jadi kita mengikuti pelajaran itu enak gitu ya. Untuk depannya dengan seperti ini lagi ya. Ya Pak. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang sucikanlah lahir batinmu dan gapailah cinta Tuhanmu. Kenapa kita mempelajari ini? Supaya kita mengerti bagaimana cara mensucikan diri yang baik. Pertama kita lihat dulu itu adalah taharah. Taharah menurut bahasa berarti bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah itu adalah satu keadaan suci bagi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah. Karena untuk melaksanakan suatu ibadah itu kita harus dalam keadaan suci. Sebagaimana kalau dalam keadaan suci itu seperti suci dari pakaian, tempat, badan, dan juga tempat lingkungan kita untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana ada pepatah yang mengatakan itu adalah suci itu sebagian dari iman. Itu dalilnya yang menjelaskan itu dalam Quran surah Al-Baqarah 322 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Paham ya sampai sini pentingnya. Silakan Faruk, udah lagi apa itu taharah? Taharah mana bahasa bersuci Pak. Sedangkan mana istilah? Tidak. Lupa Pak. Lupa ya. Taharah itu adalah bersuci, berwasa, bersih, suci. Beristilah itu adalah suatu keadaan seseorang, keadaan suci seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah. Paham itu ya? Pak. Sebenarnya itu masuk pada najis dan hadas. Najis itu menurut bahasa berarti benda kotoran. Sedangkan menurut istilah itu suatu benda yang kotor yang mencegah seseorang itu untuk melaksanakan ibadah. Sedangkan hadas menurut bahasa berarti suatu peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Sedangkan menurut istilah adalah suatu keadaan tidak suci bagi seseorang yang mencegahnya untuk melaksanakan suatu ibadah. Ada yang mau ditanyakan? Macam-macam najis Pak. Penjelasannya Pak. Macam-macam najis. Macam-macam najis itu pertama kita lihat dulu ada 3 ya. Najis mukhafafah, mutawasitah, dan mughalazah. Najis mukhafafah itu adalah najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang belum memakan apapun selain air susu ibu. Bagaimana cara mensucikannya? Itu
kita tinggal memercikkan saja atau mengusapnya pada daerah yang terkena najis tadi. Nah, yang kedua itu adalah najis mutawasitah, itu najis ringan. Nah, najis ringan ini yang termasuk pada najis ringan itu seperti itu najis ringan. Nah, najis ringan ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama itu adanya najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak tampak wujudnya dan tidak diketahui bau, warna dan rasanya. Yang kedua itu ada najis ainiyah, yaitu najis ini adalah tampak wujudnya dan diketahui bau, warna dan rasanya. Nah, itulah ada yang paham kan bedanya kalau najis ainiyah hukmiyah tadi najis yang diyakini adanya tetapi wujudnya itu tidak tampak. Nah, keterangan najis ainiyah itu najisnya itu tampak. Nah, cara membersihkannya itu adalah dengan cara membuang najis tersebut dan membasuhnya dengan air dengan suci. Dan terakhir yang ketiga adalah najis mughalazah. Najis mughalazah ini adalah najis yang berat. Nah, najis berat itu bersumber biasanya dari anjing dan babi. Nah, cara membersihkannya adalah dengan cara membersihkannya dengan 7 kali dengan air dan tanah. Nah, paham kan? Nah, apakah ada yang menanyakan selanjutnya? Ya, saya kali. Macam-macam hadas. Nah, macam-macam hadas. Macam-macam hadas itu terbagi kepada dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil ini adalah suatu keadaan seseorang tidak suci, dan jika seseorang ingin bersuci, dia harus dengan berwudu. Nah, sedangkan hadas besar itu suatu keadaan seseorang yang tidak suci, dan jika kalau dia ingin bersuci, itu dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Nah, kita lihat dulu bagaimana melihat apa yang menyebabkan seseorang ini hadas kecil. Yang menyebabkan seseorang ini hadas kecil itu adalah biasanya yang pertama keluarnya sesuatu di antara dua lubang. Yang kedua itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, sedangkan hadas besar, keadaan seseorang yang menyebabkan hadas besar adalah yang pertama bertemunya antara kelamin laki-laki dan perempuan atau misalnya dengan jima, atau keluarnya mani disebabkan oleh hal apapun. Ya, paham ya artinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tata cara bersuci. Nah, tata cara bersuci itu ada 4. Yang pertama dengan berwudu, mandi, tayamum, dan juga dengan istinja. Nah, kita akan lihat dulu pertama tentang wudu. Nah, Bapak yakin semuanya bisa berwudu kan? Nah, siapa yang mau mempraktikkan cara berwudu? Ya, siapa dulu? Wudu adalah Ya. pertama itu membaca niat. Nama itu wudu adalah hadas asghari pada Allah Ta'ala. Yang kedua itu membasuh muka. Ambil air Pak, masuk ke muka sampai sini, kena semuanya sampai 3 kali. Dan yang ketiga membasuh pergelangan tangan. Ada 2 pendapat Pak. Ada yang dari atas sampai ke bawah, dan yang juga ada yang dari bawah ke atas, tergantung masing-masing. Semuanya benar. Dan yang ketiga mengusap rambut sebagai rambut. Dan yang keempat lubang telinga sampai 3 kali. Dan yang terakhir menyuci kaki, membersihkan semuanya dengan jari-jarinya ini sampai 3 kali Pak. Terakhir tertib. Sudah Pak? Ya, ini aku suruh untuk suara kamu. Nah, bagus ya. Ya Pak. Nah, tadi Bapak sudah melihat prakteknya saudara, tapi menurut Bapak itu ada yang tertinggal. Yang pertama itu praktik wudu itu adalah kita baca niat bahwa itu wudu'an dan sudah siap dari pada lillahi ta'ala. Yang kedua itu adalah salah paham itu. Yang kedua
itu masuk tangan. Nah, masuk kedua telapak tangan. Bagaimana caranya itu? Kita masuk tangan itu harus dengan menyelah-nyelah pada jari. Nah, selanjutnya itu adalah kita berkumur-kumur. Nah, dan juga memasukkan air ke dalam baido yang namanya dengan istinsyak. Kita masukkan air ke dalam baido. Dengan mengeluarkannya itu namanya dengan istinsyak. Nah, selanjutnya sekarang kita berkumur-kumur lalu masuk muka. Nah, masuk muka itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, masuk muka itu dari tempat tumbuhnya rambut itu dari sini ya. Nah, sampai ke sini. Nah, jika orang yang berkumis atau berjenggot tinggal masuk juga jenggotnya ya. Nah, yang ketiga itunya adalah masuk kedua tangan. Masuk kedua tangan itu sampai siku, penjelasannya dari Bapak. Kenapa dari tangan sampai siku? Karena supaya air itu masuk ke sela kuku. Makanya jangan ada yang kukunya panjang. Karena kalau kukunya panjang, itu nanti air itu tidak masuk ke dalamnya. Nah, kita lihat itu adalah yang masuk kepala. Masuk kepala itu seperti rumpun. Dan ada juga yang mensunahkan itu seluruh kepala ya. Seluruh kepala sampai sini lalu balik lagi ke awal. Nah, selanjutnya memasuk telinga. Yang masuk kedua telinga. Masuk kedua telinga itu adalah memasukkan telunjuk jari dan jempol ini ke dalam telinga seperti ini. Ya, paham ya? Itu bukan yang kedua kali. Selanjutnya masuk kaki. Masuk kaki itu sampai masuk kaki itu biasanya sampai mata kaki dia sudah cukup. Selanjutnya tertib. Dan terakhir itu baca niat untuk doa setelah wudhu. Nah, baiklah, paham ya bagaimana cara praktek wudhu. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, mungkin yang kita akan kesalahan paham dengan pelajaran kita ini. Ya, baiklah. Nah, untuk cara selanjutnya itu mandi, tayamum dan istinja, kita lanjutkan saja minggu depan karena ya waktu kita sudah habis gitu ya. Nanti kalau Bapak beri tugas itu silakan Anda buat bagaimana cara mandi, tayamum, istinja ini. Nanti kita bahas minggu depan ya. Nah, baiklah, kita tutup